Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala khairi man ta'allama fa'allama ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihid dulam. Kita masuk ke bab baru, bab fadilatut ta'allum. Dia adalah pasal atau bab yang kedua dalam Kitabul Ilmi. Kemarin sudah fadilatul ilmi, sekarang fadilatul ta'allum. Kemudian nanti yang ketiga ada fadilatul ta'lim. Dari urutan bab di situ, Imam Ghazali atau Musannif alaihi rahmatullah mengisyaratkan bahwa seseorang ketika mau belajar, maka dia harus paham fadilah atau keutamaan atau tujuan setidaknya yang dia pelajari. Dan itu menjadi manhajiyah yang mu'tabarah di kalangan ahli ilmu, bahwa ketika mau memasuki suatu fan atau disiplin ilmu tertentu, kita harus paham tujuannya apa, keutamaannya apa, keunggulannya ilmu tersebut apa. Begitu juga ilmu agama dan ilmu yang lain. Dan saya kira juga itu menjadi metodologi yang cukup populer bahkan di kalangan di luar Islam, artinya di kalangan ilmu-ilmu umum itu juga dipakai biasanya. Tujuan kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia, ya, kenapa harus belajar misal biologi, kenapa harus fisika, kenapa harus matematika, biasanya baik secara tertulis maupun lisan itu akan disampaikan kepada siswa-siswa keutamaan mempelajari suatu ilmu tertentu apa. Di sini Ihya Ulumuddin ini kan berbicara ilmu agama secara umum. Kalau kamu lihat yang ilmu-ilmu yang takhasusiyat, yang dia sifatnya khusus spesialis, nah, kamu misalkan buka di kitab usul fikih, biasanya dia akan menyajikan faidahnya ilmu usul fikih apa, gunanya apa, fadilahnya apa, dan kenapa harus mempelajari itu. Biasanya ya, kalau tidak ya berarti ya tidak begitu saja. Tapi artinya metode yang muktabar adalah seperti itu. Biasanya dia harus dijelaskan terlebih dahulu fungsi ilmu tersebut apa. Nah, dalam ilmu-ilmu yang lain, ini Imam Ghazali karena dia juga secara memang tujuan umumnya mengarang Ihya Ulumuddin adalah menulis Ihya Ulumuddin ini adalah untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama yang mati, maka kemudian dia memasukkan bab fadilatul ilmi sebagai bentuk motivasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian fadilatul ta'allum. Baru setelah itu bicara keutamaan belajar. Kemarin kan keutamaan ilmu secara umum, sekarang keutamaan belajar. Belajar apa? Belajar agama. Yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu syar'i. Ya. Semua dari kemarin yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah ilmu syar'i. Kenapa tidak ditujukan di situ ilmu umum? Ya. Padahal ilmu umum juga bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tapi itu sifatnya hanya fungsi latennya. Tapi fungsi utamanya ilmu umum atau yang sekarang dikenal dengan sains itu tidak untuk mengenal Tuhan. Bahkan banyak dari ilmuwan-ilmuwan mereka yang justru punya tujuan besar untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, baik itu dalam garis liberalisme, sekularisme maupun ateisme. Ya, berujung ke situ. Nah, rata-rata pertama kali muncul doktrin bahwa Tuhan telah mati itu
dari orang-orang saintis atau almawiyah atau almaniyah dan seterusnya atau aklaniyah. Nah, nanti kapan-kapan dibahas. Itu ada orang yang membenturkan antara agama dengan sains. Seperti itu. Nanti kita bahas di ilmu mahmud dan ilmu madmum. Ilmu terpuji dan ilmu tercela. Nanti ada babnya sendiri. Nah, kemudian urutan bab ini kan dari fadilatul ilmi. Sebelum belajar hendaknya kita tahu keutamaan yang kita pelajari. Kemudian fadilatul ta'allum, keutamaan belajar itu sendiri. Kemudian fadilatul ta'lim, keutamaan mengajarkan ilmu tersebut. Artinya di situ Imam Ghazali ingin kita itu tertata. Kalau mau mengajar, ya harus alim dulu, harus melewati fase belajar terlebih dahulu, melewati fase ta'alum dahulu, baru nanti kepada fase ta'lim untuk mengajarkan. Sekarang ini kan banyak dai-dai asatidah, ya katanya asatidah, ada ustadz macam-macam ya. Kemudian mereka tidak melewati marhalah ta'alum dulu langsung kepada ta'lim. Itu banyak sekali. Maka ta'alum ini penting. Ini penting sekali. Itu, makanya dikatakan orang-orang ulama-ulama dulu mengatakan bahwa kalau sebaik-baik manusia itu adalah para nabi, kemudian sebaik-baik manusia kedua adalah para pewarisnya, yaitu para ulama, maka sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah nabi-nabi palsu. Setelahnya adalah ulama-ulama palsu. Nah, itu katanya Ibnu Taimiyah. Nah, maka kamaan al-anbiya khairun nas fasyarrun nas al-musyabbihin atau al-mutasyabbihin bil anbiya al-kadzabin. Walamma kana khairun nasi ba'dal anbiya'i warasatuhum wa humul ulama kana syarrun nasi ba'da haula'il kadzabin al-mutasyabbihin bil anbiya adalah al-mutasyabbihin bil ulama. Ketika orang paling mulia adalah para nabi, maka yang terburuk adalah nabi-nabi palsu, para pendusta yang mengatasnamakan kenabian, seperti Musailamah al-Kadzdzab dan lain-lain, atau nabi palsu kayak siapa sih? Eden ya. Nah, terus banyaklah nabi-nabi palsu sekarang. Begitu juga kalau setelah ulama itu ada pewarisnya, setelah para nabi ada para pewarisnya, yaitu para ulama, maka seburuk-buruk manusia setelah para nabi palsu adalah ulama-ulama palsu. Siapa ulama-ulama palsu? Alladzina yalbasuna bilibas ya albisatil ulama walam yakunu minhum. Gitu. Yang berpakaian dengan pakaian ulama, pakai imamah, pakai peci, pakai jubah, pakai ya baju-baju khas keulamaan. Baru setelah itu ternyata dia tidak ngaji, tidak melewati fase thalabul ilmi, tidak jelas ngaji di mana, gurunya siapa, kok bisa bahasa Arab, Arab bingung ya, tiba-tiba jadi kiai, tiba-tiba ngustad, tiba-tiba menjadi habib ya, tiba-tiba nggak tahu lah gimana itu. Tapi banyak sekarang seperti itu. Itu harus kita perangi karena di antara kesesatan umat di situ. Di antara faktor terbesar umat ini bila itu adalah munculnya orang-orang al-muta'alimun, ainnya panjang, orang yang berpura-pura membawa ilmu. Nah, itu bisa kelihatan, makanya biasakan jangan menilai orang dari pakaiannya. Jangan katakan itu kok enggak pernah pakai peci harusnya. Memang kalau pakai peci terus pinter. Kan tidak.
Terus yang pakai peci apa pasti semuanya alim kan juga tidak. Jadi sudahlah, jangan mengukur kapasitas seseorang dari pakaian. Bagi saya ketika kita menilai kapasitas keilmuan seseorang dari gelarnya itu sudah keliru, itu sudah kesalahan besar. Karena tidak semua yang membawa gelar itu membawa amanah ilmiah yang ada di punggungnya. Dia tidak bawa itu. Banyak SAG ternyata tidak bisa agama. Banyak LC ternyata tidak jelas. Banyak KH ternyata tidak jelas. Banyak Habib ternyata palsu. Banyak seperti itu. Allahu a'lam, tapi itu termasuk masalah. Apalagi menilai manusia dari pakaiannya, lebih aneh lagi, itu lebih primitif. Ya. Muhammadiyah kok sarungan. Mana NU kok sepatunan, kok pantofelan, lebih. Ya, pakaian sekali lagi tidak bisa menjadi patokan karena tidak ada hubungannya sama sekali. Mending gelar malah. Gelar pun tidak menjamin gitu loh, apalagi pakaian. Tidak semua yang pakaiannya bersih, hatinya bersih. Tidak semua yang pakaiannya kotor, hatinya kotor. Tapi lebih baik ya bisa bersih hati dan bersih casingnya juga. Fadilatu ta'allum. Setelah itu baru nanti ke bab taklim, keutamaan taklim. Ya tadi itu biar kamu melewati fase ta'allum dulu. Ngaji dulu baru ngajar. Ngaji nggak pernah, ngalim nggak tahu, hobinya ngajar, banyak. Seperti itu. Karena Anda tahu belum tentu benar. Ya, kamu tahu belum tentu benar. Kamu benar belum tentu tahu, jadi harus tahu ya harus benar. Gitu loh. Jangan mentang-mentang sudah saya kuliahnya jurusan tafsir. Ya Anda tahu, belum tentu tapi yang kamu ketahui itu benar. Paham? Kamu kira orang-orang Syiah itu tidak ahli tafsir. Kamu kira orang-orang Mu'tazilah itu tidak ahli lughah. Bahkan rata-rata ahli nahwu, ahli lughah, ahli balaghah itu dari orang-orang Mu'tazilah. Tapi tetap saja mereka sesat. Orang Syiah, ya, kau kira mereka tidak tahu tarikh, mereka nggak tahu riwayat, nggak tahu, mereka tahu itu, tapi ya tetap saja nyeleweng, paham ya? Orang-orang lain Qadariyah, Jabariyah, orang-orang ahli-ahli semua, mantiknya ahli, hafalannya juga kuat, ya, tapi tetap aja sesat. Nah, artinya tahu belum tentu benar. Orang benar juga belum tentu tahu. Orang-orang di luar sana, orang-orang awam tuh banyak yang benar pola pikirnya sebetulnya daripada orang-orang yang di mimbar dalam tanda kutip ya. Tapi ternyata mereka nggak tahu karena mereka nggak pernah ngaji. Jadi ngaji itu fungsinya supaya kamu tahu dan supaya benar. Anda perlu melakukan mencari validasi dengan apa yang kamu ketahui itu. Perlu kamu carikan validasi. Kamu perlu yang namanya konsensus ilmiah. Untuk artinya apa yang kamu tahu disadurkan kepada yang majelis-majelis itu. Sing alim tenan tapi sekarang datang ke majelis itu cari yang masyhur, cari yang terkenal, cari yang ya semacam-macam sekarang. Ya, bahaya kalau kebiasaan buruk kita adalah tidak mau mencari validalitas dari yang dia ketahui. Bro pikir kalau dia sudah tahu berarti benar, padahal belum tentu. Yang dia ketahui itu benar. Artinya tahu saja tidak menjamin. Karena agama ini perlu banyak lapisan penyaringan. Beda sama ilmu lain. Kalau ilmu-ilmu umum, 1-2 kali penyaringan selesai. Tapi kalau agama, artinya apa yang kamu ketahui di otak kamu sekarang, itu butuh untuk dicarikan ACC kepada yang lebih tahu dan lebih muktabar keilmuan.
atau dicocokkan dengan kitab-kitab yang ada kalau nemu kasus yang sama. Kalau tidak perlu ijtihad, dan ijtihad tidak semua orang bisa. Amal ayat fa qauluhu ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ayat ini atau Taubah 122 itu berbicara tentang, garis besarnya adalah ayat itu memerintahkan untuk orang Islam itu jangan semua pergi perang. Harus ada yang disisakan untuk belajar. Paham? Ayat ini itu punya 3 poin sebetulnya. Ini harus dipahami secara utuh. Di sini Imam Ghazali memotong karena fokus kepada ta'alumnya. Liyatafaqahu fiddin, untuk belajar. Nanti di ayat yang fadilah atau ta'lim ada terusan ayat ini. Artinya ayat ini memuat setidaknya 2 poin. Ta'alum dan ta'lim. Nah, ayat itu kan bicara wa makana apa jenenge apa coba pengarepe coba. Wa makana lil mu'minina liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fitin wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, poinnya apa? Pertama, wa makana lil apa jenenge orang-orang mukmin itu tidak sepantasnya liyanfiru kafatan. Maka al mukminun liyanfiru kafatan. Jangan sampai orang-orang mukmin itu berangkat perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Apakah mereka tidak mau atau hendaknya, kira-kira begitulah, ini min asal di ta'rid ya. Dia harus ada suatu firqah min kulli firqatin, pada setiap firqah jihad itu hendaknya ada satu ta'ifah. Ta'ifah itu sekelompok yang kecil. Nah, ta'ifah itu maknanya adalah dia lebih kecil dari firqah. Firqah itu Syiah itu satu firqah, Mu'tazilah satu firqah, Ahlussunnah wal Jamaah satu firqah, Qadariyah satu firqah, itu firqah. Tapi kalau ta'ifah, tapi bukan ini yang dimaksud firqah di ayat ini ya. Artinya setiap golongan yang mengirimkan pasukannya untuk berjihad itu hendaknya ada satu ta'ifah dari mereka, ada sekelompok, segelintir orang yang disisakan dari setiap firqah itu, setiap kelompok untuk belajar, liyatafaqahu fiddin, untuk belajar. Jelas ini. Nah, itu dari situ yang menjadi dasar terkadang insyaallah. Enggak. Nah, itu menjadi dasar terkadang saya itu cenderung untuk mengkhususkan beberapa orang untuk belajar. Paham? Mungkin pernah dengar yang MBS wabil khusus itu terkadang terdengar, mungkin pernah terdengar semacam itu. Ya, memang kadang ada beberapa yang bal-balan, ada satu anak yang saya kekang untuk dia tetap belajar. Itu sebetulnya malan bihadil ayah. Harapannya supaya, jadi gini, saya meyakini dan sebenarnya memang begitu, bahwa Quran itu kan amanah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk dan dia menjadi batas. Ya, batas mana hak dan mana batil. Nah, dia diarani kan Al-Furqan. Al-Furqan bermakna pembeda antara hak dan batil dan seterusnya. Semua ayat yang mengandung perintah, setiap orang muslim yang tahu itu nanti di akhirat akan ditanya. Paham? Akan ditanya ma'amil tabi hadhil ayah. Bagaimana kamu mengamalkan ayat ini? Bagaimana? Kalau hanya aqimus shalah setiap hari sudah. Yu'tuna zakah setidaknya zakat fitrah setahun sekali sudah. Yunfikuna fisabilillah wa mimma razaqnahum yunfikun, ayat-ayat semacam itu insyaallah mungkin kita pernah.
infak, apapun bentuknya. Mungkin yu'minuna bil ghaib sudah. Ya kan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sudah. Basyiris sabirin artinya kita suruh bersabar sudah. Isbiru wa sabiru wa rabitu sudah. Nah, ayat ini ya supaya nanti dihisab itu kita itu ada perwakilan dari umat yang mengamalkan. Karena ayat ini sedikit yang menyadari. Padahal sebetulnya maknanya dohir sekali. Ini yang menjadi dalil. Sekaligus klarifikasi lah. Biasanya ada beberapa anak-anak yang dikhususkan untuk belajar sampai tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal yang lain boleh. Nah, apakah ini haram? Nah, seperti itu sampai aman. Apakah terus bal-balan haram? Nah, tidak. Kadang ada yang menyampaikan seperti itu. Ustadz itu terlalu jenengan itu terlalu keras. Padahal bal-balan nak yo ora apa-apa to, ora dosa ora. Iki ora soal dosa karo ora. Kan yo ora haram. Wa kadzalika laisa min babi tahrim. Ini namanya al-irsyadat wa taujihat. Itu hanya arahan. Paham? Dan kita belajar di maqasidus syariah itu ada kaidah al-irsyadu a'ammu minat tasyri'. Silakan nanti baca di maqasidus syariahnya Syekh Muhammad Thahir bin Asyur. Nanti di situ ada kaidah semacam itu. Al-irsyad a'am minat tasyri'. Arahan itu lebih umum dari sekedar tasyri'. Bukan sekedar sih, lebih umum dari tasyri'. Tasyri' halal haram itu masuk ke tasyri'. Tasyri' itu adalah pensyariatan hukum. Halal dan haram itu masuk pada koridor tasyri'. Paham? Sedangkan semacam itu tidak boleh main bola, tidak boleh nganu. Ini laisa min babil tasyri' bal huwa min babil irsyad. Ya. Wa in ka ba'dul ulama yaquluna bi tahrimi kuratil qadam. Ada beberapa ulama yang mengharamkan kuratul qadam, bahkan bal-balan main bola. Bahkan mereka mengatakan kuratul qadam asyaddu tahriman, asyaddu hurmatan minal khamri wal maisir. Dia lebih haram daripada judi dan khamr. Dengan alasan yang berbagai macam. Ada risalah doktorah. Dia semacam disertasi. S3-nya apa? Doktoral, disertasi jenenge. Dia bicara judulnya, disertasinya Hakikatul Quratil Qadam. Nah, itu cari itu. Tapi nggak dicetak kayaknya sekarang. Dulu pernah dicetak dan saya pernah punya. Saya habiskan itu. Dan memang ada ulama yang menfatwakan. Tapi bukan saya. Aku ya duduk ulama ya maksudnya gak sedoktor dia maksudnya. Kalau kamu mau tahu yang mengharamkan itu. Tapi ketika saya melarang anak untuk kemudian bal-balan, untuk kemudian dia sibuk dengan hal-hal yang sifatnya non santri. Nah, itu dalilnya ini. Jangankan kok main bola, jihad saja. Wah, Allah masih minta tolong khususkan sekelompok orang untuk belajar. Wah. Dan ma fa'altu hada alaman haji rabbani. Yang saya lakukan itu sebetulnya di atas metodologi ketuhanan yang sudah mansus di Quran. Ini masalahnya kan bocah-bocah orang-orang sing cangkeman sukocong ini sukocong kan ora apal Quran. Tak dalililah gak mudeng terus aku yo tarkul jawabil jahil jawabun. Aku ya wegah ngono ikut. Wah nek wis rame-rame. Dalile ndi Mas? Dalile ndi? Saya sudah paling malas seperti wa tajtanibul usuduru dama ini dakan al-kilabu ya nafi. Sudah sewajarnya singa menjauh dari suatu telaga ketika banyak anjing yang ikut minum di sana. Tidak masalah. Orang mana kudu sesat. Tidak masalah. Ya. Yukhatibuni safihu bi kulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba. Yasitu safahatan fa azid yasitu safahatan fa azidu hilma kala utizatahul ihraqu tiba. Seperti kayu gaharu dibakar saya wangi karepmu arep malas ngurus yang goblok-goblok. Beda dalile iku jelas, memang masalahnya kan do radong. Tak jelaske ya percuma. Wa ainu sukhti tubdil masawiya. Wis kadung sengit kabeh elek kan gitu. Semua sudah terlanjur benci ya apapun yang dijelaskan juga dia akan tidak apa-apa.
Tapi ya sebegitu. Memang kadang saya itu memilih beberapa yang supaya malah bihadil ayah ketika nanti kita dihisab, ada ndak dari umat Muhammad yang mengamalkan kalau lana fara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fiddin. Saya ngacung, kula mewakili yang lain. Saya dengan cara begini-begini. Masalah kaifiyah ya salah, ndak apa-apa, itu ijtihadiyah. Tapi yang penting kan jelas arahnya kemana. Jangankan kok bal-balan. Saya ambil contoh main bola ya, bukan sensitif ke sana. Jihad saja. Allah masih minta, tolonglah beberapa ngalah dulu untuk ngaji. Gitu. Ya, apa mana kok bal-balan? Yang jelas gue gak, ya faedahnya apa? Sehat, ya nak pengen sehat resik-resik. Angkat-angkat apa sih manfaat. Orang sekarang ubah, kon fitness kuat, kan gotong royong nggak mau. Ya, itu banyak sekali. Oke, wong-wong kok ngono dadi macam-macam wong pikirane do kepiye ora. Tapi itu dalilnya ketika kemudian seperti itu. Iya, 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 ya begitu itu. Misalkan ada pengajian tablik akbar. Tidak semua kita harus ke sana. Meskipun itu tafakuh fiddin. Tapi sesuatu itu mesti punya maratib, punya derajatnya, punya kedudukan masing-masing. Tentu yang menganalisis kitab semacam ini itu jauh lebih besar kesulitannya daripada yang hadir di panggung-panggung tablik akbar. Artinya betul itu tolabul ilmi, tapi biarkan orang awam yang ke sana. Kita yang santri, kita yang begini ini. Paham kan? Artinya semua punya makomnya sendiri-sendiri. Kullun ya'malu ala syakilatihi. Semua itu sudah Allah rezekikan. Tolong tahu diri gitu lah. Biarkan orang-orang itu beramal sesuai kapasitasnya. Paham? Nah, orang-orang Islam pada umumnya yang kesehariannya nyantri tidak pernah, bukan membeda-bedakan, tapi memang jalan hidupnya begitu. Terus dia suruh buka ihya ya nggak kuat. Dia suruh buka muatok nggak kuat. Dia suruh buka qatrun nada apalagi nggak kuat, itu nahwu. Suruh buka ya suruh hafalan fa'ala yaf'ulu ya nggak bisa. Suruh hafalan alafiyah nggak bisa. Biar mereka ngajinya dengan tablik akbar semacam itu. Momen-momen maulid Nabi misalkan. Terus apa namanya? Ya semacam-macam lah pengajian-pengajian tablik-tablik seperti itu. Ya, bukannya tidak boleh ngaji, tidak, tapi kita punya makomnya sendiri-sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Suara kematian. Ya, gitu ya. Jadi gue kudu paham ngono kuwi, main ora goblok-goblok banget. Paham? Misal saya mau ke pantai. Ya ora apa-apa, ning tetep kudu ana sing ngaji. Gila. Sekali ya ora apa-apa. Itu tuh bab haram apa ora? Iki jenenge ya pantes sih. Karena dakbul ulama, sya'nul ulama itu ada jalannya sendiri. Paham? Ini nek kowe iki ning Mesir apa meh ngaji buka-buka kitab ki meh ngopo karepe kan ra jelas to kowe. Nanti diarahkan. Kalau memang kamu ingin jadi ulama di masa depan, ya tempuhlah jalannya para ulama. Anda pengen jadi ulama, tapi Anda menempuh jalan Ronaldo, kan aneh. Wah, maksudnya blok. Nah, Anda pengen jadi kaya Wali Songo, pengen jadi kaya Masayah, Anda menempuh jalan timnas, jalan MU sama asbahum, ya gak bisa kalau tarjuna jata walam tasruk masalikaha ina safina la tajri alal yabas. Paham? Nah, ini ada kapal yang jalan di daratan. Kecuali kapalnya kipot. Jika di Sucipto, Ustaz dari Surabaya naik kapal ya salah kapal di Sucipto. Ternyata kapal terbang. Ya. Jadi ora soal halal, wah haram bel-belan. Sesat dalilnya apa? Gak, kalaulah saya mau mengharamkan pun ya wis ana wisan. Ya kitab mau ya Hakikatul Quratil Qadam. Cari aja enggak percaya. Ambil, lihat nih kesimpulannya terakhir. Dia bahkan muni asyaddu tahriman, lebih haram, lebih keras haramnya daripada perjudian.
apa namanya, khamr. Oh, hati-hati. Tapi kan aku ramu nih haram, itu hanya arahan, jangan berlebihan menyikapi itu. Lalu kemudian, yo, itu tadi sebetulnya kita hanya ingin tahu diri. Falaula nafara min kulli firqatin kan bukan ayat hukum sebetulnya. Paham? Dia sifatnya kan arahan. Artinya Allah mengarahkan ke kita untuk ya adalah yang mengalah, tidak semuanya untuk pergi ke lapangan untuk itu. Kan nyatanya ya orang terus ono wong bocah bal-balan atau tak pandemi waktu kan enggak. Artinya sebetulnya saya enggak keras, hanya orang anak-anak tertentu yang saya minta untuk tetap ngaji dan menjauhi hal-hal begitu. Paham ya? Karena memang sya'nul ulama enggak seperti itu seharusnya. Nek ngerti lho itu ada syekh, ada nganu main bola, ada nganu-nganu. Ya terus ngopo maksudnya? Terus kok tiru? Lho kowe niru nek ana syekh dolanan syekh bal-balan ku tiru syekhe, kesyekhannya dia, jangan tiru dia pas bal-balan kan. Wong saiki kan dok ngono. Oh, itu ada syekh ngono wae kayak kuwi iki khilaf kok mau tiru. Tolong. Syekh-syekh barang ki mbok tulung sing masuk akal maksudnya. Anda itu sudah gelarnya syekh, al-ustadz doktor, dijadikan teladan banyak orang yang berhati-hati. Meskipun mungkin itu untuk membolehkan, untuk menunjukkan kebolehan. Ya kalau mau ikut logika usul fikihnya begitu. Paham. Tapi kita harus mikir juga dampaknya ke talamid, ke talabatul ilmi bagaimana dampaknya ke murid-murid, ke santri-santri, ke mahasiswa-mahasiswa yang melihat. Paham. Kamu sebagai syekh, kamu tahu diri, kamu sudah baca banyak kitab, kamu belajar dengan ratusan guru. Sesekali bal-balan gak ngefek. Tapi murid-murid kamu yang lihat itu. Nah, jira tahu penggawaannya bidiro bal-balan, akhirnya kelakuannya saya jadi dalil untuk pembenaran. Ya kan? Biasanya kan begitu. Karena memang oh ya namanya hawa nafsu ya begitu. Amaratun bisu mesti ya mengikuti yang enak, yang akhirnya kan begitu. Pola pikir kita memang begitu masalahnya. Pola pikir manusia itu mesti cari yang enak, mana yang mendukung dia ambil, terus kemudian dijadikan dalil. Makanya tolong para masyayikh, tolonglah kasih ya. Karena Anda tidak melihat dampaknya di bawah, karena Anda mentengkreng di atas. Ustadz saya kan do bombongan senengnya. Mohon maaf ini ya, bombongan itu senang ditabui ya, artinya begitu main bola, masya Allah Ustadz ternyata tidak hanya ahli Quran, ahli bola juga ini. Ya dia senyum murid-muridnya ya oke-oke aja, tapi yang di bawah-bawah itu yang melihat akhirnya kon ngaji milih bal-balan alasan Ustadz itu kan. Makanya kita juga jadi murid ya harus bijak juga. Paham enggak? Tirulah alimnya dia dengan tiru pas bal-balan. Bal-balan tunggale oke. Paham? Paham maksudnya? Kalau kemudian kamu sukanya di bola ya Ronaldo ahsan min kabi kathir, Messi dan seterusnya. Tapi nek ngaji kan beda. Nek ngaji nggak kabeh iso. Kalau cuma hadir di majelis-majelis yang sifatnya umum ya semua bisa. Gitu. Kalau solawatan kabeh iso. Men kuwi yang gus-gusan ngono kayak saiki merono-merono. Sing merokok iso dadi ganjaran sing cuma itu sudah biar dihadiri orang awam itu sudah bagus. Ya, dihadiri oleh orang awam. Ya memang makom mereka itu nggak apa-apa. Wong-wong bedino mendem gelem ngaji. Fenomena gus-gus sing ngerangkul anak-anak nakal, ngerangkul bajingan-bajingan sing hidup londe. Ya itu nggak apa-apa karena makomnya memang untuk londe-londe, untuk orang-orang yang mohon maaf yang masih mabuk, masih enggak masalah. Bukannya kita mengedepankan kasta atau enggak, kita melihat kemampuan kalau kita bisa dapat nilai 90, kenapa harus ambil yang 60? Paham maksudnya? Kamu harus ngambil yang KKM, sudah biarkan itu untuk yang belum lolos KKM, paham? Ya jangan kamu bilang ini seterata, ada kasta-kasta, enggak. Memang rapot itu kasta. Ada yang lolos KKM sama enggak, ya memang logikanya begitu. Sudah konsekuensi logis. Yang memang mampunya ngaji yang ringan-ringan biar ke sana. Anda yang santri jangan ke situ. Wah, maksudnya. Anda buka majelis kalau enggak bisa ya datang ke majelis yang berat, yang kitabnya itu diisai, dimaknani, ditulisi, paham? Yang begini-begini ini, nah yang begitu biarkan mereka begitu, paham?
Itu kalau santri yang datang dosa, tapi kalau yang datang orang-orang sing tidak pernah nyantri, ya orang-orang yang mungkin tiap harinya ngangkring, mabuk, terus mau datang ngaji, itu kebaikan untuk mereka. Paham maksudnya? Itu nilai plus untuk mereka. Tapi kalau Anda yang santri terus memberatkan majelis yang seperti itu, terus datang, terus ngeboti, memilih yang semacam itu daripada yang lebih serius, Anda dosa. Paham? Jadi beda konsekuensi, meskipun perbuatannya sama. Nah, kita punya konsep namanya sayyiatul abrar, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Untuk orang-orang yang abrar, orang-orang standar soleh, itu hasanat. Tapi kalau orang-orang muqarrabin, orang-orang yang sudah didekatkan ke Allah dengan berbagai fasilitas, itu menjadi sayyiat. Paham? Paham, deh? Jadi ada namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada suatu perlakuan yang kalau dilakukan orang-orang yang biasa, ya oke. Nah, tapi kalau yang dilakukan wong-wong sing sebetulnya tingkatnya bisa lebih tinggi, itu menjadi suatu kesalahan. Paham, Bre? Kalau kita kegoda setan, wajar. Kita. Paham, Bre? Tapi begitu Nabi Adam kegoda setan, mangkel Gusti Allah. Nah, kita kan kadang khawatir begitu. Gimana kita masuk surga? Kita lakukan dosa banyak. Atnabna dunuban, fa'alna sayyi'at. Banyak sekali. Padahal Nabi Adam, wa kana abuka akhrajahu rabbuhu bi khati'atin wahidah. Adam, bapakmu keluar dari surga hanya karena satu kesalahan. Sepele nih. Kan buah khuldi. Bukan zina, bukan. Sedangkan kita mungkin tiap hari dosanya ngeri-ngeri. Hibah, zina, kadang syirik, kerakrasa, gitu. Kadang ngantemi wong. Nah, ilah, akhiri. Pokoknya seperti itulah. Nah, itu namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Nabi Adam itu muqarrab, dia didekatkan ya. Posisinya ya dekat, dia di surga, dia interaksi langsung dengan Allah, dia melihat langsung surga, lihat neraka, lihat malaikat, lihat kok bisa-bisanya. Nah, itu dari sudut pandang kalau Nabi Adam dipandang salah. Tapi kalau saya lebih memilih untuk Nabi Adam sebetulnya ketipu saja. Paham? Karena iblis saat itu membawa nama Allah. Paham? Sebagai penasehat kan. Demi Allah lah. Adam dengar sumpah kan langsung ketakutan. Berarti iblis benar karena bawa Tuhan. Akhirnya dia mau percaya. Kan gitu. Wa qasamahuma inilakum alaminan nasihin. Al-Araf dia. Iblis bersumpah kepada keduanya bahwa aku adalah seorang pemberi nasihat. Nah, Allah karena dia sudah bawa nama Allah, sudah bersumpah. Demi Allah, kira-kira gitu. Nabi Adam percaya. Karena waktu disalahkan kan di riwayat-riwayat itu, yang Ibnu Katsir, Tobari, banyak lah. Kitab tafsir itu ketika disalahkan, alam anhakuma, wanadahuma rabbuhuma, alam anhakuma antilkuma syajarah. Wa aku lakum ma inna syaitana lakum ma'aduwwum mubin. Ora Gusti Allah nyalahke intine. Kok bisa kamu kan udah dikasih tahu setan itu udah dikasih tahu jangan deket-deket pohon ini, kok setan kok begini. Setan itu musuh kamu, kok kamu percaya? Jawabannya Nabi Adam, wallahi inilah adzunu anna ahadan yahlifu bika kadziban. La adzunu atau la ahsibu ma hasibtu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak menyangka ada makhlukmu yang berani membawa namamu, ternyata dusta. Ternyata dia bohong. Akhirnya dari situ jika dikomparasikan berarti Adam tidak salah sebenarnya, dia cuma ketipu sumpah. Nah, ini anak turunannya kasih demi Allah, wallahi tapi ngapusi. Nah itu sebetulnya ya niru iblis, bukan niru Adam. Adam itu korban sumpah sebetulnya. Nah itu pembelaan beberapa ulama karena husnudzon dengan Nabi Adam. Jadi kalau dari sudut pandang dia sebagai pelaku kesalahan, ya tadi kesalahannya dia itu min babi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin. Itu dinilai salah karena Nabi Adam pelakunya. Tapi kalau kita berapa kali melakukan yang haram juga. Sering lah kita dilarang
Tapi kita tetap melakukan, tetap melanggar. Sama nggak sama adab? Sama, bahkan kadang yang kita lakukan mudorotnya kemana-mana. Kadang kadang ngono-ngono kuwi termasuk main bola tadi. Mahasiswa Mesir suka bola, supporteran antar Jawa, antar daerah, antar ini, antar region, antar antar distrik, antar tidak apa-apa, tidak dosa. Boten haram tetap boten. Wah, tidak apa-apa. Tapi itu tadi, kalau Anda memang merasa di sana ingin ditempa, tolong yang serius. Kitab itu kan masih banyak yang berdebu di rak itu, tolong diambil, dibaca. Kok bisa Anda seselo itu kober-kobre bal-balan gitu loh. Sempat-sempat saudara main bola, sedangkan kitab-kitab Anda masih berdebu di lemari. Dan Anda juga tahu diri, karena Anda masih bodoh. Kenapa Anda tidak menyibukkan diri dengan belajar? Ikuti, coba baca kitab-kitab yang bercerita tentang bagaimana ulama-ulama dulu manfaatkan waktu. Kitabnya tulisannya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah tuh. Qimatu Zaman Indal Ulama itu. Oh, coba baca atau cobanya Qimatu Zaman Indal Ulama, kan ada ulama yang memilih tidak nikah, ya, kalau ulama uzab, ulama-ulama milih untuk jomblo karena tadi mane-mane ilmune macam-macam. Baca kitab-kitab kayak Syara Alam Nubala, kalau mau yang agak gede-gede, ya agak segede banget Syara Alam Nubala. Baca sejarah Sahidayatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya misalkan Abu Nu'aim Al-Asfihani, baca-baca kitab-kitab begitu supaya kamu tahu ulama itu dulu bagaimana manhajiyah mereka dalam menuntut ilmu. Jarang ana ulama sing waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang meskipun itu mubah, meskipun nggak haram, enggak. Tapi kalau kamu yang melakukan itu bisa bernilai dosa. Paham? Karena kamu tidak tahu diri saat itu. Ya, tadi itu pokoknya babnya jenenge apa? Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Nek sing nglakoni wong biasa ra apa-apa. Nek santri, wong ngaji, sibuk dengan hal semacam itu bisa berbahaya dampaknya. Karena ilmu semacam ini kan fardu kifayah. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, nahwu itu fardu kifayah. Artinya kalau satu bisa cukup, satu orang sudah pinter, yang lain gugur kewajiban. Tapi jangan kamu lihat dari segi fardu kifayah, kan di bawah fardu ain. Itu dari segi kewajiban iya. Ya, fardu ain di atas fardu kifayah. Paham? Karena fardu ain wajib banget tidak melakukan dosa, setiap individu kena kewajiban. Tapi kamu tahu, kamu menyadari tidak bahwa fardu kifayah itu bisa besar akibatnya kalau disepelekan. Bahkan dia di atas fardu ain. Kenapa? Karena fardu ain itu pasti hukum taklifnya, hukum pembebanan ke individunya itu pasti bisa dilakukan semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada hukum taklif, itu arti yang benar ya, tafsiran seperti tidak ada hukum taklif yang tidak mungkin manusia nggak mau melakukan. Tidak ada. Nggak bisa melakukan, nggak ada. Nggak ada istilah taklifu malayutok. Apa taklifu malayutok itu? Allah membebankan kewajiban ke kita, kewajiban syarak untuk melakukan hal-hal yang kita nggak mungkin. Misalkan ada wajib terbang 5 waktu, nggak mungkin itu jenisnya taklifu malayutok. Ya meskipun mungkin bagi Allah, ya, tapi di syariat hampir tidak ditemukan kasus. Tapi itu ada perdebatan di usul fikih nanti bisa. Di Mustasfanya Ghazali dan seperti itu. Ada taklif malayutak itu. Ada yang bilang ada ulama yang menafikan secara mutlak, artinya ala kulli hal itu berdebat. Tapi Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada jiwa yang diberi pembebanan kewajiban syariat kecuali dia pasti bisa melakukan sebetulnya. Artinya fardu kifayah semua bisa, paham? Sorry, fardu ain semua bisa. Paham ini? Salat semua bisa. Paham dong? Salat semua bisa, zakat semua bisa, asal punya harta, haji selama kaya bisa. Tapi kalau fardu kifayah, ya kalau dilihat dari ibadah-ibadah yang fardu kifayah seperti mandikan jenazah, ya memang wajib bagi yang tahu, wajib bagi, artinya kalau sudah ada yang melakukan gugur kewajiban itu. Misalnya satu RT ada 5 orang yang sudah mandikan jenazah, semua sudah gugur hukumnya. Diwakili yang 5 tadi. Nah, masa RT harus mandikan jenazah semua kan nggak mungkin. Kira jenazah itu tontonan kan. Tapi fardu kifayah tadi, kalau sudah ada satu desa yang alim, gugur semua. Artinya kamu sebetulnya mewakili tugas-tugas orang lain. Nah, jadi sebetulnya satu daerah, satu kelurahan kamu,
Itu wajib ngaji, wajib nuntut ilmu. Paham ya? Nah, tapi ketika kamu sudah alim, itu satu kelurahan gugur karena kamu sudah alim, cukup. Terus yang lain ini wajib nggak? Wajib, tapi hanya belajar yang seperlunya mereka. Fikih sholat, ya safinatun aja selesai cukup. Fikih sholat, fikih puasa, ya paling kan itu. Ya, fikih haji mentok-mentok dah. Tapi kalau yang jelimet-jelimet, nahwu, sorof, ngi'rab, nafsirkan, hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan qawaid fikhiyah, qawaid usuliyah, usul fikih, mantik, lain-lain, ya itu dicukupkan oleh orang-orang yang mampu. Jadi sebetulnya kedudukan kalian itu gede banget. Nah, karena kalian bisa mengambil satu peran pada fardu kifayah itu, ada yang mewakili yang lain. Nah, anak KPKP kono aku yo iran kadang. Bocah-bocah saiki kadang wong tuane sing wagu. Bocah wis ngaji tenanan malah kon nglakoni hal-hal sing orang awam juga bisa apa maksud. Nah, kadang begitu. Di rumah ya wong ya kadang wong tuane du kiai dadi maksudnya pertimbangan ini kurang efektif ngono gitu. Saya pengen anak saya bisa matematika dileske matematika. Bu, matematika ki oke tunggal wong kafir oke sing wis iso. Quran ini loh, jangan sampai hilang dari peradaban hanya karena paham. Tak les ke bahasa Inggris man iso anu wae. Ngono ki yo oke tunggale. Paham. Aneh wong saiki gitu. Ketakutan duniawi yang kadang banyak banyak saya dapati seperti itu banyak sekali. Naudzubillah kedoleh hidayah. Kedoleh hidayah tenang masalah maneman. Maneman. Kadang ya seperti itu. Kadang fitnah terbesar itu justru keluarga. Tidak jarang itu terjadi. Bocah wis ngaji tenan, minate ngaji kon kuliah liyane. Kuliah ekonomi lho, Dek, kuliah hukum lumayan keren, kuliah nganu. Kowe ngopo larang-larang mondok ke anakmu blok? Wah, mengeket biyen sekolah ke wae ning negeri. Malah lebih jelas potensi itunya. Mana ngapain? Mana mubazir kan? Kowe kaya masak mie mateng guang ngono lho. Paham maksudnya? Goblok ora? Masak mie mateng di guang. Mondok ke 6 tahun bahasa lulus kuliah akuntansi, Dek. Ekonomi, Dek. Hukum, Dek. Kuliah bisnis. Apa terus ke lek ngaji ku terus ke malah roh. Bocah wong tuwa wong do pekok kadang kok no. Oh. Jadi kowe iku bersyukur didanai tekan Mesir, dikon ngono bersyukur. Kok ono kitab wong tuamu ngono sing seneng. Aneh tenan. Nanti anak saya kerjanya bagaimana? Bagaimana? Ya ora ngerti. Ora lho maksudnya ya. Lah apa sing lulusan siji ki apa ya do terus sesuai passionnya. Kan ora. Oh, kok bakul kacang godok SH. Hum. Ketemu aku. Oke, kok kira. Sebelum tapusi ngono-ngono. Wong aneh. Ya aneh ngono rasa mbok dipikir loh dari segi manapun gua aneh kuwi. Mbok yo makanya aja kepeden apa-apa nek wedi yo utek yo bareng. Kayak mondok kan anakmu 6 tahun, minimal 6 tahun SMP SMA. Wis rampung kan kuliah sing ngono. Akhire sing pondok biyen nak bubar kabeh ora tau ngaji wis sing pondok ra patek pinter, ngajine gak teruske. Pemenang sing luwih mane-mane meneh wis pinter. Malah ra diteruske. Akhirnya dadi bodoh. Berapa banyak alumni pondok kita ya yang seperti itu? Oke loh, kanca-kancane Cina. Orang pinter-pinter ngaji nih, portai cerdas, tapi kecerdasan dia akhirnya diinfakkan, di dipakai untuk hal-hal yang tidak berbau agama, entah di ya dimanapun itu. Nah, wong ning pondoke mbiyen pinter banget. Wah, apalane HP usul fikih HP tafsir HP ulumul Quran HP anu HP moro-moro kuliah geofisika. Bubar. Tanya di mana? Anda buat mie susah-susah, masak wis mateng kok guang, itu goblok kok piye. Dipangan, blok nek wis mateng ya jadi guang. Maksudnya anakmu wis mateng ning pondok piye, dimatengke meneh.
Nah itu ya pasti banyak lah faktornya. Aku ya isih memaklumi sebetulnya banyak faktor-faktor yang seperti itu. Saya cuma khawatir nanti nggak jadi PNS Ustaz. Pasti nggak. Gitu. Nanti kalau jadi PNS juga kan kalau pinter kan anak saya kan bisa gini-gini. Kuliah paling kurang nganti 2 tahun wis metengi anak wong. Mendem. Ngerti-ngerti ngene, ngerti ngejar gue ya Rabbi. Siapa sih jamin umurnya anakmu tekan PNS? Nah, kan gelo ning akhirat, makanya wis rezeki wis ana sing ngatur. Ning kan kowe pancen dasare kowe ora tau ora biasa tawakal, ya sudah. Susah. Allahu a'lam. Nah, ora. Jadi ora masalah halal haram. Tapi harus ada ta'ifatun sing liyatafaqahu fid din. Baru setelah itu mengajarkan. Terusannya waliyun diru kaumahum untuk memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim ketika mereka pulang dari perang la'allahum yahdarun agar mereka tetap takut kepada Allah, tidak sombong kalau menang, tidak kecil hati kalau kalah. Nah, itu nanti di Fadilah Ta'lim. Kamu nanti baca di Fadilah Ta'lim itu terusan ayat ini itu. Yundiru waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Paham ora? Dah. Makanya gue wis kadung kuliah-kuliah umum, nggak iso tetap ngaji. Siapapun yang dengar ini, Zis, ini dipotong Zis bagian gue penting. Ya, nah, aku ditekoni Gusti Allah, pokoknya aku harus menyampaikan itu masalah dengan kalau yuballighi syahid al-ghaib. Sing teko, sing ra teko kandhani dipotong dan seterusnya. Itu penting saya kira. Banyak fitnah-fitnah kuliah. Nah, mau ngaji semangat falamma ramlebu kuliah langsung zahabat rihuhum. Hilang ambune wis bubar pasar, wis ora ngaji, ora nganu. Naudzubillah. Memang agama ini akan selalu menjadi musuh dunia. Memang begitu. Wis kodrate. Wis pancen angel menemukan titik temu perkara duniawi karo ukhrawi itu sulit. Dan dari dulu tidak pernah ada yang bilang dunia akhirat harus seimbang. Orang-orang tolol sekarang yang bilang begitu, tidak ada. Siapa bilang? Yang bilang. Main dalilnya gue ayat kayak wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi kan tetap wabtaghi ma ataqallahu min daril akhirah tetap. Baru wala tansa nasibaka minat dunia. Kamu cari akhirat, jangan lupa duniamu. Itu podo karo saya bilang, kamu ke Jogja, jangan lupa mampir angkringan. Tujuannya Jogja apa angkringan? Paham maksudnya? Kamu mampir Jogja, jangan lupa saya titip belikan pakan kucing. Paham? Tentu beda porsi dong tujuan dengan yang dimampiri tadi. Itu. Jadi memang istidlalnya orang salah mikir itu begitu. Karena muntalakat fikriyahnya dia sudah salah dari awal. Batu loncatan berpikirnya sudah aneh. Nafsir gue sakarepe dhewe ra gelem tekon. Melu nafsune kan memang begitu. Mereka-mereka itu. Kok nut ngono-ngono. Allah bilang wal akhiratu khairun wa abqa. Ngerti sapa kowe karo Gusti Allah? Siapa lebih tahu kamu atau Tuhan? Allah bilang wal akhiratu khairun wa abqa. Ya lah, dari dulu begitu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Terus orang dari dulu tuh akhirat kalau disandingkan dengan dunia. Akhirat disandingkan dunia pasti isim tafdilnya memihak ke akhirat, pasti akhirat yang lebih kan. Ngono celuk tak kandani. Ora sandalila aku wala tansana sibaka minat dunya. Ya enggak mungkin kita lupa lah. Mungkin iki urip ning donya bendina weruh donya kok. Kowe arep lali donya piye? Kalau lali donya ngerti-ngerti ngelih, oh butuh golek duit, butuh mangan. Ra mungkin wong lali donya ra mungkin. Paham? Yang potensi dilupakan itu akhirat. Maka mana yang lebih sering diingatkan? Ya akhirat. Karena akhirat itu pasti dilupakan. Karena nggak kelihatan. Surga neraka nggak kelihatan. Goib itu. Sirat nggak kelihatan. Jahanam nggak kelihatan. Hawiyah nggak kelihatan.
Wah, pintu-pintu neraka kelihatan, malaikat Malik nggak kelihatan, Ridwan nggak kelihatan, Israel nggak kelihatan, nanti kalau ente mati baru nanti kelihatan. Ah, maka kita harus diingatkan karena itu barang yang tidak malmus, dia tidak terindra, makanya sering lupa. Dunia kan tiap hari, kamu mau zuhud gimana pun tetap aja kelaparan, akhirnya harus cari duit buat makannya. Lah maksudnya, ono lho, kok radongan itu. Kayaknya keminter, dalili ngalor itu. Kita harus mengimbangkan dunia dan akhirat. Piye ngimbangke piye? Kowe iso ngimbangke kacang karo semangka, iso. Artinya Allah memang menciptakan semangka itu lebih gede dari kacang. Terus kamu mau memaksakan kacang dan berat doktrin di mana-mana. Kacang dan semangka sama beratnya. Hanya orang gila yang bilang kayak gitu. Gusti Allah sing gawe akhirat ngomong kok wal akhiratu khairun wa abqa. Terus kowe marah-marah seimbang. Ada ya perlu akhir. Goblok-gobloknya wong ora ono ngomong kok. Ora salah mikir. Mana do tobat ngono. Ngaji. Anda sudah terlalu jauh. Sejauh apa dunia merubahmu, kamu harus tetap ingat kalau kamu itu santri. Kamu itu dulunya kalau kita, aku yang ngadep dampar. Ya dengan PS ora sih. Ya disolihin. Ya. Ngono-ngono kuwi. Aku yang ngadep kiai. Aku yang nangis bareng nek ngomong no akhirat. Aku yang sholat do khusyuk sofe ngarep. Sajadah wangi. Poso Senin Kemis ora tau bolong. Tuning dia amal solehmu biyen. Muga-muga di sepuro pangeran kudu. Rasa kok amin nih. Ora patah ikhlas dong gak enak ae ning dunya ora beres di sepuro pangeran. Kene ngene ora mesti. Pokoke tak kandhanono kanca-kancamu sing do kaya. Oke toh. Oke, apal Quran anu kuliah umum bubar akhirnya fitnah nisa banyak. Ketemu cewek. Biar mana janjinya? Saya janji tidak akan pacaran. Itu karena kamu belum menemukan yang cantik. Karena kamu pondokmu pondok putra, Mas. Ya kecuali yang menggok. Tapi ya, tidak akan pacaran. Ya karena kamu tidak pacar. Ya karena kamu belum nemu yang kamu suka. Nanti pas kamu kuliah, breng fitnah dibuka kabeh karena Gusti Allah. Akhirnya gue di situ baru kualitas Anda teruji. Ngaji. Mbiyen rumangsaku salat ngarep dhewe. Jumatan teko apa ngarep dhewe. Ben oleh unta jare. Wah, ngasih. Wong tak mire aku ngerti. Katane Cina kan songo. Aku tak mire nih, sing mangkat ngarep dhewe. Wah, Qur'ane gedhi kae. Dicangking karo sing kiri nggawa kresek isine buka. Puasa apa? Rebo kok poso. Daud akhi, Masya Allah. Aku ki lho diundang akhi. La ilaha illallah. Tapi ya wis jan saleh ngarep dhewe kadang ngimami, kadang adzan, kadang wah pokoknya surgawi tenan. Moro-moro saiki status ya salam. Saiki status kok ngono kae. Banyak. Angkatan berapapun pasti ada. Dia nih ngono, Masya Allah. Neng kelas pinter dewe itu lu mas alim dia, pinter. Mapel syar'inya nilainya bagus-bagus. Ngerti-ngerti, bubar semua. Siapa yang dosa? Nggak tahu. Ya tentu dia sendiri. Nomor dua, orang tuanya paling bertanggung jawab. Bagaimana mengarahkannya? Nah, nomor tiga baru temannya. Ah, nomor empat saya. Aku ngerti ngonoan, aku menang. Wah, makanya tolong dirangkul lah. Pokoknya ya bak dama mati. Saya titip itu orang masih belok-belok di kancan. Goblok kok nanti. Mungkin pinter, ngaji. Ngarep dewe. Catatane kebuak. Terus ngerti-ngerti?
hilang. Allah, tiba-tiba yo rodo ki muter ya, tapi ngono iki garek kowe istiqomah apa ora sih saja. Kuliah sibuk, fokus apa pakai kayak diluwingi skripsi, fokus ajeng pados beasiswa S2. Allah, sumpah iku nek ra tobat mati aku ora layak. Oh, apa ngaji teko ora teko kok urip ora teko bahasan mati kene kan repot-repot rono layat. Ya, bodoh amat. Hakun muslim alal muslim situn. Pek ngono ae dalil gean. Kene dalil 1001 Quran dan hadis saya keluarkan, telinga Anda tuli. Tiba-tiba aku ora teko layat kok dalili hakul muslim alal muslim, hakul muslimin alal muslim situn. Dateng olah rong kirot. Gak ganjaran kowe sakeh. Kok rong kirot turah. Apa ndak teko mati wong kok kowe. Gah, nah diteni ae. Tak dongakno elek kok. Aku modele ngono kok. Mau elek ya kudu elek. Sampai dhek mlebu swarga, awas. Protes aku nang pangeran. Wong kok ngono leboke swarga. Gah, delok ae protes. Nah, kon ngaji angel mono-mono mlebu swarga. Dialek kadang nek apian, kadang jengkelke yo. Wong kono disepuro. Yo piye yo? Yo kah mantap ngono ku. Kudu tegas. Dosa-dosa enak. Paling malah buntu rokok sik ra mbok seminggu. Gak metu. Mau sing ngerti bledeng mlebu surga enak tenan. Mau protes bareng-bareng. Mboten niku, mboten. Rama apa sih Gusti Allah demokratis kok kira kok demo ngono medon di tenan. Ngerane bolo dhewe. Demokratis iku. Oke, oke dalile oke, kowe ora tau ngerti. Oke dalile. Wong mlebu surga diprotes tunggale. Mboten niku riyen dosane akhirnya terus bener apa. Sebaliknya yang masuk neraka diselamatkan juga banyak. Nah, biyen niku poso bareng kula, ngibadah bareng kula, ngaji terus, ora tau bolong, kok mlebokke neraka. Akhirnya diangkat, ada. Tapi sebaliknya juga ada, jangan lupa. Protes engkau. Ini bukan ngaji malah skripsi. Oh, no. Aku turunkan ngono, sembar gue sang mlebu jahanam. Khalidan mukhalladan tenan wis apa. Aku rencana ya wis tak list jeneng-jenenge tak golek. Tak list pokoke. Wah, yen ki ning donya belas kaya ora wedi neraka kok. Terus muni aku sesat diteni. Males aku konfirmasi klarifikasi ning donya nyimet. Besok harus ketemu alaihissallah di ahkamil hakimin. Oke. Nah, coba bener kok nek ora apa-apa. Ya, men sing penting dia ngerti aku bener kok. Kene ngaji ki pirang-pirang tahun. Moro-moro bocah maca takrib ra lancar, maca Safinah nuk-nukan. Ora Safinah dikira buku sihir. Sebenarnya ngafirke wong aku sembrono. Ngono-ngono kuwi. Ben dhek pancen pinter, ora apa-apa. Berarti kan ada analisisnya, nek kurang ngawur nang contoh jeplak ngono kuwi. Ahli bid'ah. Tidak sunnah sapa ben ngomong ngono. Angkatan 10. Sukoco itu bahasa Arabnya bagus, tapi akidahnya tidak lurus. Salah. Oh, alah. Ora cok. Ora ngantuk. Wong bodho gak oleh ngantuk. Sam, ngampung kan?
Ki SMA tak grujuke kowe lho curhat tak ombe. Qauluhu azza wa jalla. Tak teni lampune ndak sing order. Wingi aku ucap wis Bali malah. Kita kelas order belum. Wong tua ora kepenak. Qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan bertanyalah, mintalah fatwa, pendapat, mintalah jawaban kepada ahli dzikr, ahli Quran. Dzikr di situ maknanya Quran dan tentu konsekuensinya juga ilmu, ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu. Ini orang ngerti kita kan. Pena dadi wong bodoh ku pena. Sing penting manut sing pintar harus. Salah kan sing dosa sing alim. Piye jan piye? Kitab siji di maknane wong loro. Sulit sekali hidup saudara. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ngaji kok ya menyebabi soal ngaji termasuk bertanya itu ngaji. Kamu kalau enggak tahu ya cari gitu ya. Kalau enggak tahu cari. Tanya ke yang lebih tahu. Jangan waton asal melakukan. Nanti ternyata salah. Kalau fikih ya mungkin tidak sah. Syarat sahnya ada yang kurang, rukunnya kurang, kamu enggak tanya. Nah, selalu ada dzikrin kuntum la ta'lam. Wa amal akhbar faqaluhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan sebab itu Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Rencananya ngaji banyak yang dikorbankan, banyak ya korban rindu, korban perasaan, korban banyak. Kadang ngaji tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada sesuatu, tiba-tiba. Hanya orang-orang yang bisa istiqomah di situ yang memang pantas, memang kalau rewardnya adalah Allah mudahkan jalan ke surga. Nah, masalahnya angel tenan. Kowe ngrasake berarti kowe ngaji tenan. Nah, biasanya orang semakin kenceng ngajinya, ujiannya makin banyak biasanya. Jelas? Ujiannya makin banyak. Rasa sok merenung ngono, kowe iku rung kangelan kowe langsung. Biasanya yang menuntut ilmu paling lebih serius, makin serius ujiannya makin banyak langsung perlu. Rasa GR, kowe iku urung sepira, kowe sing mangan kok sedina. Rasa goyang kaya wis ngrasake kowe kok ora apa. Kamu ya, rasa sok ngenes, kowe iki sih penak. Sing di wong tua, masih kadang ora patek komplit wong tuane. Wong tua ora ketong galak, penting kan duwe. Ngono lho. Ora. Tapi memang paling dari kiai-kiai kumbian ngono. Iku semakin ikhlas, semakin tenanan, badainya makin kencang. Tapi tiba-tiba kamu nyerah, tiba-tiba badai itu hilang, bisa dicoba. Memang begitu. Mbok ujiannya apa? Kadang gurune galak, kadang gurune kakean tuntutan, kakean syarat, kadang kepiye. Kadang ngerti-ngerti di perantauan menuntut ilmu, tiba-tiba dikabari orang tua ndak ada. Itu hal biasa. Maka kamu tetaplah kuatkan langkahmu untuk tetap maju ke depan. Gitu. Ini kemarin ada salah satu yang di Mesir itu, Mas minta doanya, bapak saya kritis, sekarang sudah meninggal. Saya ikut berduka mewakili yang lain. Oh, Bapak Yamin Alwan. Itu kemarin chat saya, lagi kritis Mas, gimana? Ya wis disiapke talkinnya, jangan ada yang tidur. Karena barangkali sudah dekat ternyata. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi rajiun. Semoga-moga diampuni dosanya. Tapi sing tenang, anaknya model Amin Alwan ngono wis aman wong tuane. Lah ngerti anaknya kualitasnya luar biasa. Husnul khotimah itu tidak selalu berakhir dengan mengucap la ilaha illallah. Kadang orang terpatok man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, tapi nyatanya nabi
Akhiru kalamihi ndak la ilaha illallah, dari Allahumma rafiqal a'la gitu. Allahumma rafiqal a'la. Bukan la ilaha. Artinya bukan nas secara tekstualis dimaknaninya begitu loh, tapi husnul khotimah itu ya artinya dia berakhir dengan baik. Wong preman wis iso husnul khotimah. Pemabuk husnul khotimah karena dengan dia meninggal dia berhenti mabuk. Berarti kan itu akhir yang baik. Iya lah, karena kan gerisane gur husnul darul Gusti Allah. Muga husnul khotimah. Kalau dilihat dari kualitas anaknya itu bisa dilihat dari situ husnul khotimah. Makanya kowe nek duwe anak, atau kamu sekarang jadi anak orang tua kamu, cepat atau lambat orang tua kamu pasti dipanggil. Sedih enggak sedih, ikhlas enggak ikhlas, nangis enggak nangis, tetap akan pulang. Maka siapkan. Paham? Jangan lihat dengan orang tuamu sekarang, bapak saya enggak bisa ngaji, baca Quran enggak lancar, husnul khotimah enggak. Lah kamu gimana? Husnul khotimah ketika orang tua kamu berhasil melahirkan anak sing bendino ngedep kitab, sabar, akhlaknya apik, ngajinya jelas, hafalannya kuat. Paham? Sosialnya baik, ngaji, yang ngajar, sudah itu pasti husnul khotimah. Bapak saya meninggal dalam keadaan begini, itu usah dipikir. Nah, kamu itu yang tidak mata penuh adam in kota amaluhu ila min salasin, salah satunya waladin solihin ya Allah. Ada anak yang baik yang mendoakan dia. Mengani anakku juga kan diwarai dunya. Paham? Warai agama. Dunya kira sepram, ini sedih. Jadi tolong kalian banggakan orang tua kalian kalau tidak bisa di dunia, di akhirat. Paham? Bangga orang tuamu. Besok dihisap kan sudah tidak dilihat kamu gelarnya apa, tidak dilihat kamu sebagai apa, kamu pernah menjabat apa. Dilihatnya kamu gimana. Kamu masuk surga, amalnya bagus, catatannya baik, lancar. Terus cari orang tua kamu, bapak ibu saya mana? Wah, neraka, biar korupsi. Jadi, jebule korupsi. Doakan ya Allah. Tapi kayak gini. Mungkin dengan syafaat kamu orang tua kamu tertolong. Jadi tolong berpikir itu jangka panjang, jangan kamu dunia. Anda juga yang orang tua itu tolong tahu diri. Anda itu sudah tua, sudah bau tanah, kubur sudah dekat, anaknya disiapkan, dobrak-oprak ngaji, kon ngaji, anaknya, malah dipenging ngaji. Kok ngaji terus, kok ngene, rasa sok kuatir, kok ngene. Kok kecelakaan yang dari husnul khotimah, bangga anakmu mati arep ngaji daripada mati arep kerja kelompok. Kok karo mati menjelang sidang skripsi karo mati arep ngaji lu HP. Endi pikiran kok ora tau didandani. Wong tua ngono kuwi dislamke meneh iki. Baleni sadate orang genah. Iku jare asyhadu alla ilaha ngomong tok. Nah, nih, Anda yang merasa sudah tua, satu saja anak tolong suruh ngaji. Anda kan anaknya banyak barangkali ya. Anaknya 5, satu saja wis papat gitu tadi ekonom tadi siji kudu ana sing dadi kiai. Ya rasa dadi kiai lah ngalim santri sing bang satu saja. Terus mas saya begini, mbak saya begini, adik saya begini. Yang waras cuma saya. Pegang yang itu. Ya wes, kamu sebagai satu-satunya yang waras tolong. Kamu tabungan terakhir orang tua kamu itu. Ngono lho, wong tua ki ya sadar diri juga. Cepat atau lambat ki lho, wajahat sakratul maut bil haq. Nek wis tenan gek gelo. Nah, ngaran anakmu anak apa dadi sarjana apa ora. Ora ngaruh kuwi. Wis isane ngger iso ndongake wong tuane kuwi gak apik. Men dongane mustajab ngalim sik. Lho. Orang water robi firli wali wali daya ke doa template itu raspati mergo hafal to dilala minimal itu terus ngerti artinya ngerti tafsirnya kan enak dongane iki tekan tenan wong tuamu ngrasake iki dongane ces pleng langsung to the point targetnya langsung clear orang doa template bar salat di firli wali wali daya warhamhuma kan tak kaya iso TK apa meneh. Orang, Anda yang orang tua itu tolong anaknya disiapkan.
Siapa tahu anak Anda yang duluan. Anda juga menyesal anaknya nggak dibekali, ternyata dia berangkat duluan. Kan nggak ada yang tahu kita kematian itu, tolong disiapkan. Nanti ada apa-apa di jalan. Nggak apa-apa. Jenenge wong urip. Ya, Jon. Oh, jadi sapa blonjo ra resiko. Saya bangga. Kontrol kecelakaan pulang belanja. Apik wong amal soleh. Pada mulai saka pantai kan aku wis ngono kuwi. Pancen ngono kudune. Makanya orang tua tuh tolonglah. Aku ini memesakno. Paling masih satu. Ada yang jadi anaknya itu, ada sing ngaji nih pintar, ya mulang ngaji, ya ngalim, ya apalan. Ya. Dan Anda yang merasa sekarang berperan menjadi tabungan terakhir orang tua, tolong ya, sing istiqomah mesake wong tua. Nah, anak 5 yang beres 1. Kalau itu kamu, siapapun yang dengar ini nanti tolong yang istiqomah. Kamu tidak bisa memberikan piagam mungkin di dunia, tidak bisa memberikan piala. Mungkin orang tuamu tidak bangga sekarang. Tapi di akhirat nanti dia akan tersenyum ketika melihat kamu yang menyelamatkan dia. Gitu. Siapa tahu di akhirat panas, panas. Terus ngerti-ngerti tangan anaknya menjulur. Bu, ayo. Naik ke surga. Jangan naik ke neraka ya saya, jangan gitu. Kalau usah ditarik, mungkin lo jebule pada wae nang neraka luwih dhuwur. Maksudnya ke surga. Ya jelas? Nah, ya ngono kuwi ning neraka iki ngono. Nah, termasuk ya aku barang ini iki nek aku ning surga ora nemu goleki. Ya masih rada lucu sih nek aku ning neraka sih. Barang sontor ngono isin. Tapi ya wis piye meneh kan takdir kan ana kan santri mlebu neraka ketemu ustaz. Lus, antum di sini. Jebule. Kenapa us nerima sogokan wali, nerima iPhone, apa ya? Aku kurang ngerti loh. Ya, aku tahu kerungu. Nerima apa? Ngapa kok mlebu neraka us nampa jeko saka wali santri? Ya salam. Olive la ilaha illallah. Nampa riswah. Olive resiko wis. Pemenah iPhone. Den. Isape apa? Hati ya. Sebelum kemahadane ning neraka. Kan lucu kan. Ustaz di sini ketemunya guru akidah di sana. Lah itu. Ini ya lumrah. Nah, ini soalnya aku kepleset apa terus aku duraka ketemu contro. Can kowe ning kene lho, Ustaz ping mriki. Ayo lumrah ae con. Nah ngerti ae deh. Ya con. So, nanti jangan ngopi bareng. Ya pernah pengen ngedut kan pancen dadak ning neraka sih. Le nyumet. Ya sob. Dengar aja. Gue foto. Ngecas mulai. Surga listrik tau ora ngerti. Ya nek ana PLTA lah. Akeh kali ini soal tajri minta tial anhar berarti PLTA lah. Pembangkit listrik tenaga air. Lu kincir kayak. Dipikir sekolah saiki Jon. Nah, kemarin lu sarpas toh. Besok surga nih. Condro nek arang udut kan buka rel listrik. Golek ini ya tak ning jahanam sih dek mesana. Ya, sering-sering bahas akhirat, men ra kaget sih. No. Qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Malaikat-malaikat akan menaruh sayap-sayapnya li talibil ilmi untuk seorang penuntut ilmu ridan bima yasna karena ridha, karena hormat, ta'zim kepada apa yang dia perbuat. Jadi malaikat itu hormat kerak dhewe. Tenang aja.
Dengar aja. Ning ngaji sing tenanan iki coba delok ribet tok. Ukuran yo aku berarti yo seminggu pisan kok. Ya. Oh, dengar aja. Cep ya, apalan tinggal kriyip sedelok, tinggal ngising wis ngerti-ngerti bulanan HP. Yang gitu-gitu ya enggak. Malaikatnya kagol. Qala sallallahu alaihi wasallam li antak dua fatata'allama baban minal ilmi khairun min antusalli mi'ata rakaat. Kamu berangkat ngaji satu bab saja itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Sholat apa? 100 rakaat. Sholat malam bisa dua 50 kali salamnya itu berarti 100 rakaat. Jadi kamu karena kenapa? Karena sholat itu ibadah ya untuk diri sendiri. Paham? Tapi kalau ngaji itu kan untuk kemaslahatan umat, untuk apa ya namanya? Ya membenarkan umat yang belum benar. Jelas? Matikan aja tuh AC-nya. Sudah dingin tuh ya. Sudah ada suara kematian. Jeritan listrik. Mengatasi bercinta soal butuh dinar ya. Butuh dinar ayas. Ya, karena kita ngajinya di resto harus irit listrik ya. Saudara-saudara Mesir tolong dimaklum. Tolong ngerti bari ono sing wis titip damel listrik, ya jazahullahu khairan. Yen kudu dididik infak cah cah. Rumangsane dadi kiai ming nampani tok, gak kudu lomo barang. Pas saiki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab dari ilmu yang dipelajari seseorang lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Yo, ngono pancen. Soalnya ribete akhirat ya, ribete swarga. Ya, tentu itu khairun minat dunia wa ma fiha. Akhirat itu hanya untuk ulama lah, hanya untuk yang mau ngaji katakan gitu. Adapun dunia kan ya sapa wae iso sing penting kan. Qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi mencari ilmu faridatun wajib hukumnya. Sangat wajib itu tak marah butohnya itu ilmu balaghah. Paham bukan ditaknis ya. Bukan untuk mu'anas tapi untuk mubah litakidil mubalaghah. Seperti al-alamah. Nah, tak marbutai untuk takidil mubalaghah. Karena faridah, fa'il itu juga termasuk sigat mubalaghah. Ala kulli muslim. Sangat wajib, sangat ditekankan atas setiap muslim. Yang mana? Ilmu yang mana? Apakah terus kita wajib belajar semua? Ya tidak. Maksudnya ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita, fikih-fikih sehari-hari, fikih ibadah. Makanya terus dibuat kitab-kitab fikih-fikih kecil supaya orang-orang yang bukan spesialis ngaji bisa tetap ngaji. Makanya dibuatkan yang sederhana kayak Safinatun Najah, ya atau Abu Suja, ya Safinatun Najah lah itu sudah cukup untuk sehari-hari ya. Bab sholat, bab puasa, zakat, cukup. Selebihnya ya, tambah. Ngitung warisan, oke tambah. Kadang saya dong ngaji warisan, nanti lali, yang diwaris ki apa? Ngaji faraid loh, enten tau yang diwaris ki, mboten. Deh, ini apa pemain gue pinter-pinter aja. Yes,
Qala sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi yang babun minal ilmi itu tentu bukan hadis ya. Itu ada yang menisbatkan ke Hasan al-Basri, ada yang Wahab bin Munabbih dan seterusnya. Dan yang ini talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu masyhur, dia hadis ya. Diriwayatkan oleh ya banyak itu. Rumajah, tidak salah, Tirmidzi juga. Qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Nah, ini hadis dhaif. Dhaif. Tapi tidak apa-apa, maknanya kan benar. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya sampai ke tempat yang jauh. Dan memang Cina kan maju. Ayo, cari ini sing cocok logi ngono, nah aku kok ora cocok, maksudnya tempat yang jauh lah. Dong rajin. Mau malah rene iki lho. Ibune aku sing ngrungokmu. Walau bisucen. Halo. Nggur Jogja sucan ae sambat gek pegek ya Allah. Nggur Magelang iki lho Kanjeng Nabi lho, wa in kana hadisnya dhaif ya. Tapi walau bisin ning ndi wae iki tekan maksudnya ngono. Nggur perbatasan Magelang Jogja sambat bensin, sambat masuk angin, sambat skripsine ora rampung, sambat bicara ya bor. Ora maksudnya ki ora ngono lah. Walau bisu channel mingkur kono. Ya salah, orang nganti rong jam. Dong ora. Mahasiswa Jogja orang ngaji kakek alasan. Abus pulau ting. Nanti cerai mbak sih nih. Pyongyang loh, Pyongan. Anda tekan mingkur piungan we kok. Anda di Pyongyang atau Pyongan? Pyongyang ini di Korea. Ayo, negara dewi. Tenan ora pada. Loh, kowe Pak Guru tuh yang jelek. Ngono lho, golek ilmu ada to. Cina nang Malaysia. Umur Magelang karena sesambat tuh aku ireng. Magelangnya ada ya, Mas abiku akone manang Cina. Paham ora kowe ya? Udah Magelang itu sambat ada. Itu isyarat maksudnya walau bisin tuh ya memang harus jaraknya harus jauh. Ya nek kowe bejo kayak Imam Malik itu kan nggak pernah keluar Madinah dia. Aneh kan Madinah kan saat itu kan memang ngelumpuk ning kono. Tabiin sangar-sangar fuqaha sab'ah itu. Cara Indonesia ya wali songo. Kemudian ning Madinah ono al fuqaha sab'ah. Ngono luwe. Ada beberapa ulama yang beruntung tidak perlu keluar dari daerahnya, dari kotanya, dari desanya, karena di situ sudah orang-orang alim-alim, ulama-ulama di daerah dia semua. Malah dari negara lain yang ke dia itu ada. Paham? Nah, kadang memang harus rihlah li thalabil ilmi itu harus. Wah, rasa kagak sambat. Heran aku ngomong. Orang numpak pesawat. Enggak ranggu travel lah ya. Kowe iki saka nanti cara ndi bercerak UIN ngono kuwi apa cerak GEC apa cerak apa iki kan iki SCH cerak angkur kok nek salto tekan ngono sambat mboten bensin ya. Lho gue maksiat bensinnya lancar rong ngaji ora ono bensin. Kak kelasmu Cin. Gue maksiat wis cetha-cetha dosa. Ngono repot sih sandak jajake dadak traktir, dadak foto, dadak rene lho tak suguhi gedange Udin kok.
Es teh garek gawe, aku kurang apa? Weh, senani mudabirmu. Dia namanya lu nih. Namanya lu mesti. Gak omen. Oh, aku tulis dengan tinta emas. Loh, tau ora? Boy paling atau ngerti, dong boy lali. Orang kalingan kan. Yo lim, Prambanan kok. Damar gitu loh, serut. Udin Kulon Progo. Ucap lo ucap. Selat Sunda pun dia lewati. Burung tekan Cina, sambat tidak. Cina lur ini. Apa yang ya, musim do tekan Mesir gitu gitu. Medeni. Salam. Kan Afrika kono kae. Benua. Serak Gaza gue bahaya gue tembak gitu. Jauh gue damar tekan Sudan. Dicontoh emang Jogja Magelang ae rewel. Motor kula nggak salah ya lek. Ganti oli ya makanya iki. Servis. Motor metik kok suaranya kayak wong rebana kan. Suaranya kayak bakse. Oh, ya wong terbangan. Guduk 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 guduk. Beng beng beng. Ngrukene kono kok. Ngono kon Cina. Untung dhaif ki. Coba dek Bukhari Muslim ngono weh. Medeni. Qala alaihi salatu wassalam. Al ilmu khazainu mafatihu hasual. Ilmu itu seperti lemari-lemari, berangkas-berangkas, mafatihu hasual. Kuncinya mau bertanya. Fas'alu maka bertanyalah. Fa'innahu yu'jaru fi arba'atun. Karena ketika kamu bertanya ada 4 yang dapat pahala, 4 golongan. Pertama as-sa'il tentunya, orang yang bertanya. Kedua al-alim, orang alim yang kamu tanya yang menjawab. Wal mustami' dan orang yang kebetulan dengar. Wal muhib lahum dan orang yang menaruh simpati kepada itu. Keren ya, dia mau tanya, oh ternyata terus seneng lihat ngaji. Makanya kita lihat majelis ilmu itu harus seneng, malah dibubarke. Gitu. Oke. Wahabi bubarke. Anda ini nyontoh siapa? Bubarke apa enggak? Tetap harus ada rasa senang kecuali sing jelas-jelas sesat. Syiah yang lain. Majelis ilmu misalnya kajian tafsir Injil lah. Nah itu ya kamu jangan suka, paham? Ya, jangan bubarkan juga sudah, biarkan. Nanti dia bubarin kita juga kan. Kita bubarin. Biarkan. Biarkan kebenaran menemui jalannya sendiri. Tidak apa-apa. Aku kaum Kristen-Kristen do nyerang Islam itu. Oh, agamanya si Mamat, agamanya si Mamat. Oten, oten. Balas nangis. Kene menang apa ini single bacok macam-macam kini bakar gereja bubar kan. Ini ya. Enggak tahu. Oh, ini peracik bom ya. Gitu lah. Nah, tak-tak duar. Ngerti-ngerti gue tas kotak motoran biantar. Cedela berita. Wah, hati-hati. Ya, ya aja ngono, aja radikal ya medeni wong. Ya, Sob. Jambira, Sob. Wal muhibbu lahum.
Orang yang suka, cinta, senang lihat orang ngaji itu insya Allah juga dapat pahala. Seneng tak wae rasa melu ngaji. Makanya ben aku gawe taklim ning pondok, gawe halakoh dibubarke, pengen karepe do sengit, do serik. Itu ilegal tidak? Aku gawe kajian yang MBS loro di soal ilegal tidak. Sudah izin kemahadannya belumlah kemahadannya saya. Bro lupa kalau SK-nya saya. Aku udah habis pikir itu ilegal. Belum dapat izin. Lu sing izin aku kan jaluk izin nanti. Aku lo kemahadan. Kok serik banget kalau wong ngaji gitu dong apa toh? Anda ini ada masalah apa sebenarnya? Aliran apa itu? Aliran apa? Guru jagongan sedilu ning masjid wae do ribut. Aliran apa? Aliran listrik. Aliran apa? Ramu tuh. Serik banget ro wong ngaji. Ngopo lu kene kira ngopo-ngopo lho. Ora ganggu kowe ora nipake gorenganmu ora. Orang gosok sendalmu kok geger men iki. Itu kumpul-kumpul apa? Hati-hati Sukoco itu. Sukoco itu. Akhirnya semacam-macam. Dukun lah, nabi palsu lah. Ngaku Tuhan lah. Pemenang. Ah, liberal. Wah, PKP. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahil an yaskuta ala jahli. Orang goblok tidak boleh diam dalam kebodohannya dia. Tidak boleh. Artinya dia harus bergerak untuk mencari ilmu. Harus bertanya. Jangan diam doang. Sudahlah bodoh tidak mau bertanya. Mewil malu bertanya, tolol di jalan. Hati-hati. Kan harus tanya. Walalil alim man yaskuta ala ilmi. Sebaliknya, orang yang punya ilmu tidak boleh diam kalau ditanya. Dia harus tidak boleh pelit ilmu. Paham? Kalau ditanya ya dijawab. Kalau Anda memang merasa alim, silahkan dijawab. Sebisanya tidak apa-apa. Kalau keliru ya ora apa-apa. Yang penting tidak menyesatkan ya. Kalau sekedar keliru yang memang kepeleset tidak apa-apa. Konsekuensinya. Daripada Anda yakin benar tapi malah menyesatkan. Kelirunya orang alim itu dua. Dia benar tapi ngira keliru. Atau memang keliru dan dia tahu kalau dia keliru. Itu masih selamat. Yang kedua yang tidak selamat. Dia ngerasa benar ternyata menyesatkan orang. Jadi kelirunya itu sudah bukan sekedar keliru tapi menyesatkan orang. Itu yang dosa. Itu yang bahaya. Tapi kalau keliru ijtihad dia, ijtihadnya meleset tidak apa-apa. Dia masih dapat pahala. Bahkan ya, dapat pahala satu. Paham? Man ijtahada fa asaba falahu ajroni. Gitu. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Ijtihad terus benar dapat dua pahala. Pahala benar sama pahala dia mau ijtihad mikirkan masalah orang lain. Kalau keliru ya dapat pahala ijtihadnya saja tapi pahala benernya enggak. Itu untuk koridor yang kelirunya tidak menyesatkan orang. Tapi kalau sudah kelirunya menyesatkan orang, ngeyel, sudah dikasih tahu, atau dia tahu kalau keliru nggak mengakui, atau bahkan dia tahu dan dia bungkus dengan kebenaran, ya, yang begitu-begitu itu yang dosa. Kembali ayo ora bali deh. Ngenteni iki rampung ya wis suwe. Iki jilid siji wis kandel kok, karena sangang jilid. Terus dinantikan keluarga. Wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu
Hadis Abu Dar dinyatakan di situ huduru majlisi ilmin afdal min sholati alfi rakaat. Menghadiri majelis ilmu lebih mulia dari sholat 1000 rakaat. Karena kemaslahatannya lebih besar. Itu dengan syarat ilmu yang bermanfaat. Nah, bukan ilmu yang ngajak debat orang, adu logika, adu dalil. Ngapain kalau itu? Bukan yang begitu, artinya ilmu yang manfaat. Bisa membuat kamu lebih dekat ke Allah dan mendekatkan orang lain juga. Wa'iyadati alfi marid. Ilmu yang demikian juga lebih baik daripada sekedar menjenguk 1000 orang sakit. Wasyuhudi alfi jinazah. Dan menghadiri 1000 jenazah, 1000 pemakaman. Lebih banyak pahalanya kamu ngaji. Fakila ya Rasulullah wa min qiraatil Quran, apakah hudur majelis ilmu itu lebih baik juga dari sekedar membaca Quran? Qala sallallahu alaihi wasallam wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Terus ya? Nah, ini hadis ini itu adalah lanjutannya